Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah, ada seekor singa, serigala, dan rubah yang bersama-sama berangkat menuju pegunungan untuk berburu. Mereka berburu bersama agar bisa saling membantu satu sama lain dan agar dengan mudah mereka mengikat dan membelenggu mangsa-mangsanya. Tiga hewan ini mengitari hutan-hutan yang tak berujung. Mereka berhasil menjarah dan membantai banyak mangsa. Meskipun sang singa ganas itu nampak segan pada dua hewan yang lain, singa itu sopan dan ramah dengan mereka. Sebenarnya, untuk raja semacam singa itu, keberadaan pasukan adalah gangguan. Meskipun demikian, sang singa tetap menemani mereka karena kasih sayangnya. Bagi rembulan semacam singa itu, bintang-bintang adalah memalukan. Rembulan ada di antara bintang-bintang hanya karena kasih sayangnya. Ibarat perintah dari Allah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka yang tiba pada sang nabi, yang meskipun tidak ada nasihat yang bisa dibandingkan dengan nasihat nabi sendiri. Meskipun emas dan jali-jali memiliki skala berat yang sama, kesamaan berat itu bukan karena jali-jali adalah zat seperti emas. Sekelompok ini mengarungi pegunungan dengan iringan agung sang singa itu. Mereka berhasil menjerat lembu pegunungan, kambing, dan kelinci yang gemuk. Perjalanan berburu ini begitu mulus, tentu mulus. Karena siapapun yang melangkah bersama sang singa yang buas tak akan kekurangan daging di siang maupun malam. Mereka membawa mangsanya dari pegunungan menuju hutan. Mangsa yang terbunuh dan yang terluka diseret dengan jejak lumuran darahnya. Dalam perjalanan itu, terbesit sejenak dalam pikiran serigala dan rubah sebuah harapan. Semoga nanti pembagiannya bisa dilakukan secara adil. Harapan ini walaupun tak terucap dan sekedar terbesit dalam benak serigala dan rubah, sang singa menangkap besitan pikiran mereka dan memahaminya. Singa atau raja sangatlah peka dengan apa yang dipikirkan oleh pikiran. Hati-hati wahai orang-orang yang terbiasa berpikir. Jaga dirimu sendiri dari pikiran jahat dalam kehadirannya. Walaupun sang singa memahami besitan pikiran jahat itu, ia diam saja. Ia tak mengatakan apapun dan tetap tersenyum tanpa yang lain tahu bahwa senyumannya sekedar topeng belaka. Namun di hatinya sang singa berkata, "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal untuk kalian. Dasar kalian pengemis, tidakkah ketetapanku cukup baik untuk kalian? Inikah pandangan kalian atas kemurahanku? Adalah dosa jika kalian tak kupenggal. Hingga kamu memiliki sangkaan cela seperti ini tentang aku, wahai kau yang memalukan bagi dunia. Adh-dhannina billahi dhannas saw', orang-orang yang berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang buruk. Adalah dosa jika tidak kupenggal mereka." Dengan besitan ini dalam pikirannya, sang singa menyorotkan senyumannya. Jangan percaya pada senyuman singa. Kemudian sang singa menguji serigala dan berkata, "Kemarilah wahai serigala, dan bagi-bagikanlah mangsa ini di antara kita. Aturlah pembagian yang adil untuk kita, wahai serigala tua. Jadilah perwakilanku dalam melakukan pembagian ini, sehingga aku bisa melihat perangaimu seperti apa." Serigala menjawab, "Yang mulia, lembu adalah milikmu. Ia besar seperti engkau, yang agung, lebar, dan kuat. Kambing ini adalah untukku. Kambing ini berukuran sedang sepertiku. Dan rubah, kau ambil kelinci, tak perlu ada perdebatan." Sang singa berkata, "Serigala,
Jelaskan apa yang baru saja kau katakan. Ketika aku ada di sini, pantaskah kau berbicara kata kami dan aku? Seketika serigala itu tak berkutik dan ketakutan. Dan serigala itu seketika terlihat seperti anjing di hadapan singa yang tak terkalahkan. Singa berkata, "Kemari kau, dasar keledai yang membanggakan diri." Serigala itu datang, kemudian dengan cakarnya, sang singa mengoyak serigala itu. "Karena memandangku tidak menghancurkan dirimu, jiwa seperti jiwamu harus mati dalam perih. Karena kau tidak sirna dalam keberadaanku, adalah sebuah keutamaan memenggal lehermu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu sedang binasa kecuali wajahnya. Jika kau tidak berada di dalam wajahnya, jangan berusaha ada. Jika seseorang sudah lebur di hadapan wajahku, segala sesuatu sedang binasa tidak bisa terjadi." Sang singa yang agung mengoyak kepala serigala agar kepalanya yang menduakan dan membedakan itu tak tersisa. Ini adalah fantaqamna minhum, maka kami balas dendam dari tindakan mereka sendiri. Wahai serigala tua, karena kau tidak mati di hadapan sang amir pemimpin. Setelah itu, sang singa menatap Rubah dan berkata, "Wahai Rubah, bagilah mangsa-mangsa ini untuk sarapan." Rubah pun bersujud seketika dan berkata, "Wahai yang mulia, lembu gemuk itu akan menjadi makananmu untuk sarapan. Kambing ini akan menjadi bagian yang disimpan untuk engkau, raja yang menang di siang hari. Kelinci juga untuk hidangan makan malam kala senja untuk engkau, raja yang lembut nan dermawan." Singa berkata, "Wahai Rubah, kau telah menjadikan keadilan bersinar. Dari siapa kau mempelajari pembagian dengan sikap seperti ini? Di manakah engkau mempelajari ini, wahai hewan yang istimewa?" Rubah menjawab, "Wahai Raja Dunia, hamba mempelajarinya dari nasib serigala." Singa berkata, "Karena kau telah tersumpah untuk mencintaiku, bawalah semua 3 mangsa ini dan pergilah. Wahai Rubah, karena kau telah seluruhnya menjadi milikku. Aku tidak bisa menyakitimu ketika kau telah menjadi aku. Aku adalah milikmu dan semua hewan buas buruan adalah milikmu. Injakkan kakimu di langit ke-7 dan naiklah, karena kau telah mengambil peringatan dari serigala yang keji. Kau bukan lagi seekor rubah. Kini kau adalah singaku sendiri. Orang yang berakal adalah dia yang mengambil peringatan dari kesengsaraan kematian teman-temannya." Rubah berkata, "Wahai Raja Singa yang mulia, 100 terima kasih kuhaturkan padamu, karena engkau telah memanggilku setelah serigala itu. Jika engkau menawarkan aku di awal dan berkata, 'Kau mau membagi mangsa ini?' siapakah yang hendak melarikan diri darimu? Syukur kami haturkan kepada Allah, karena Dia telah memunculkan kami di bumi setelah mereka yang berlalu, sehingga kami mendengar hukuman yang telah Tuhan jatuhkan atas generasi-generasi sebelumnya di masa yang telah berlalu. Dengan merenungkannya, kami seperti Rubah, semoga bisa lebih mawas atas diri kami sendiri dari nasib serigala yang sengsara itu. Karena itulah Nabi Muhammad, Rasulullah yang mulia memanggil kami, 'Wahai orang-orang yang telah Tuhan kasihi, saksikanlah dengan pandangan yang jelas tulang belulang dan bulu serigala itu, dan ambillah peringatan wahai kalian. Orang berakal akan menangguhkan hasrat duniawi dirinya karena ia mendengar akhir dari para Fir'aun dan kaum 'Ad.
Dan jika ia tidak menangguhkannya, yang lain akan mengambil peringatan dari apa yang menimpanya sebagai akibat dari kesesatannya. Alhamdulillah wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.